Nah, umumnya manusia itu segalanya itu ingin cepat. Nah, betul nggak? Hanya satu yang tidak ingin cepat itu mati. Ya, betul. Ya, jadi mati itu jangankan soal cepat atau lambat, hayang ge embung gitu kan gitu ya. Tapi kematian pasti. Gitu. Nah, termasuk di dalam kehidupan dia ingin segera, ya ingin cepat-cepat begitu. Nah, maka sekarang berkembang apa yang namanya pinjol, pinjaman online. Ada lagi judol, judi online. Ada lagi minol, minuman beralkohol. Itu semuanya itu ukurannya itu ingin cepat-cepat. Ternyata bandarnya judol itu ada di sana. Nah, karena sekarang zaman digital, maka informasi itu mudah dideteksi. Sing horeng ya etaken kurang ajar nanti kan gitu. Nah, jadi bawaan manusia seperti itu. Nah, kita yang biasa sholat berjamaah, terutama di sholat maghrib atau isya, itu selalu diingatkan oleh firman Allah yang dibaca oleh imam biasanya itu. Ada di surat Al-Lail. Ternyata untuk sampai dapat kemudahan dengan cara yang mudah, ini ayat Quran itu manusiawi. Allah beritahukan itu. Ya. Man a'to wattaqo wasodaqo bil husna fasanuyasiruhu lil yusro, begitu. Ternyata dalam konteks kekhususan bagi orang-orang yang punya iman itu untuk sampai dapat kemudahan dengan cara yang mudah itu syaratnya pertama a'to. Nah, jadi mau memberi, mau berbagi. Itu. Makanya ada orang saking ingat pada ayat ini man a'to, maka dia sering membaca surat inna a'toina. Cuma umumnya memang pedah we eta pangpondokna gitu kan. Padahal itu ajarannya seperti itu. Yang kedua ittaqo. Nah, kan itu. Bertakwa. Dan yang ketiga adalah sodaqo bil husna, membenarkan tentang husna, tentang kebajikan. Nah, oleh karena itu dilandasi oleh ada problem seperti tadi, lalu ada inspirasi dari surat Al-Lail itu, maka saya kemudian melakukan pengkajian yang sebenarnya dua istilah ini sudah lama kita kenal, yaitu iman dan amal soleh. Maka saya pakai kata penguatan. Jadi untuk kita semua, kita melakukan penguatan iman dan amal soleh. Yang amal soleh itu bila kita bahasa Indonesia kan, itu artinya adalah berbuat kebajikan. Kebajikan, bukan kebaikan. Jadi pakai J, kebajikan. Jadi ada istilah bajik, ada istilah baik. Apa bedanya? Nah, bedanya yang namanya bajik itu adalah sesuatu yang beraneka ragam kebaikan. Jadi ada aneka ragam kebaikan dalam kata bajik itu. Jadi kebajikan itu adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan karena dia melakukan aneka ragam kebaikan. Jadi tidak satu kebaikannya. Itu. Makanya saya loncat dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita sudah berumah tangga, itu ada dua doa yang menarik. Yang pertama, Robbi habli miladunka zuriatan toibah. Yang satu lagi, inni zahibun ila Robbi sayahdin, Robbi habli minas solihin. Nah gitu. Jadi ada toyib, ada
soleh begitu. Nah, toyib itu baik saja begitu. Tapi soleh itu bukan sekedar baik, tapi dia bajik. Nah, gitu. Ukurannya baik toyib itu physically. Nah, gitu. Jadi ketika kita merindukan turunan yang baik, itu physically, dari aspek fisik. Makanya kata toyib kita temukan juga dalam makanan dan minuman. Halalan toyibah. Untuk kehidupan bermasyarakat, baldatun toyibatun warobun gofur. Nah, toyib itu physically. Tetapi ketika masuk pada kata soleh, maka di situ ada pada sikap, ada pada perilaku, ada pada pikiran, ada pada tindakan, ada pada perbuatan. Itu soleh. Jadi berbuat kebajikan itu ada pada 5 hal ini. Gitu. Nah, makanya di satu sisi kita menyebutnya penguatan iman dan amal soleh, tapi di sisi yang lain kita menyebutnya penguatan iman dan berbuat kebajikan. Nah, saya coba buat coretan yang pokok-pokoknya, sistematikanya, kerangka berpikirnya seperti yang telah Ibu Bapak terima. Tapi itu dikajinya tidak cukup 1 kali pertemuan. Tapi itu sekitar 57 kali pertemuan. karena saya menemukan setelah diteliti dalam Al-Quran itu kata amal soleh itu sampai 57 kali. Itu. Nah, tetapi yang penting pokok-pokoknya kerangkanya sudah diberikan semua, kadituna mah mangga mikir sorangan gitu. Atau dengan yang lainnya. Nah, di antara 57 kali Al-Quran yang berbicara tentang kebajikan, ada 15 kali itu disandingkan dengan kata iman. Gitu. Maka kita kenal ada kalimat allazina amanu wa amilu sholihat, itu ada 15 ayat. Dari 15 ayat yang tadi, 5 ayat itu menjadi pengecualian, didahului dengan kata illallazina amanu wa amilu sholihat. Sedangkan 10 ayat itu dimulai dengan kata inna, penegasan, sesungguhnya. Allazina amanu wa amilus sholihat. Nah, dari 15 ayat itu, dari 5 dan 10 ayat tadi, ada yang 2 terkenal, itu dalam surat Al-Asri dengan surat Atin. Ternyata iman dan amal soleh itu menjadi pengecualian. Pertama, pengecualian orang tidak akan rugi di dalam hidup dan kehidupannya. Gitu. Dan yang kedua, orang menjadi pengecualian, orang tidak akan dihinakan. Dari manusia yang sudah Allah ciptakan dengan sempurna itu nanti umumnya akan terjerumus dalam kehinaan. Kecuali illallazina amanu wa amilu sholihat. Falahum ajruhum falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan balasan yang tidak pernah berhenti. Nah, balasan atau pahala yang tidak berhenti itu, itulah yang kemudian dikenal dengan barokah. Jadi barokah itu kenikmatan yang berkesinambungan dari balasan dari Allah itu. Nah, sementara kita dapatkan di dalam surat Al-Bayyinah itu menjadi penegasan. Innalazina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Tidak lagi disebut khairunas, tetapi khairul bariyah. Khairunas itu sebaik-baiknya manusia. Tapi di situ disebutnya sebaik-baiknya makhluk. Jadi bila disebut sebaik-baiknya makhluk dibandingkan dengan malaikat pun lebih baik. Mata upami di masyarakat anu kieu nya ada urang teh manusia lain malaikat, eta teh can ngarti Al-Qur'an. Maklumi itu.
Kita itu diciptakan lebih baik dari malaikat sebetulnya. Cuma tadi itu karena dia tidak lagi melakukan kebajikan, tidak lagi beriman, ya seperti itu. Nah, oleh karena itulah Islam tidak hanya mengajarkan tentang kemurnian keimanan saja, tetapi Islam mengajarkan tentang berbuat kebajikan. Artinya, Islam tidak hanya mengajarkan individualitas, tetapi juga mengajarkan sosialitas. Begitu. Tidak mengajarkan individualitas saja, tetapi mengajarkan kolektivitas. Makanya ada ajaran hidup berjamaah. Begitu. Jadi kalau tadi saya sambil menunggu kita mulai acara, itu kan Ibu, Bapak sering mendawamkan Asmaul Husna ya. Itu ajaran individual. Asmaul Husna itu tidak akan bermakna apa-apa bila tidak diwujudkan dalam berbuat kebajikan. Di Asmaul Husna itu apa intinya? Asmaul Husna itu ada berapa? Lah? Yang terkenal 99, padahal lebih dari 100. Intinya di mana? Ayo. Intinya di mana Asmaul Husna itu? Pada kata apa? Kan tuh tadi kata ibu-ibu sering dijawabkannya 99 tuh. Nah, ambil dari 99 itu mana yang menjadi inti Asmaul Husna? Ya Allah. orang kalau soal ya Allah, orang kafir pun manggilnya Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu inti dari Asmaul Husna. Makanya Al-Quran pun menyebut, panggilah aku Ar-Rahman, atau nama yang lain. Tapi biasanya nama lain anu sok disebat kurang teh naon? Ar-Razzaq miminang nama teh. Ya. Atau Al-Ghafur kan gitu kan? Tapi intinya di Ar-Rahman. Sampai ada satu surat dari 114 surat dinamai surat Ar-Rahman. Dan ketika ibu bapak saya mencoba meneliti Ar-Rahman, harus dijawab 31 kali pertanyaan. Dan itu bukan ditanyakan pada manusia saja, termasuk pada jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Komunitas manusia dan jin menggunakan ala'i, artinya itu nikmat yang sifatnya umum. Jadi nikmat yang sifatnya umum tidak hanya diberikan kepada manusia saja, tapi juga kepada jin. Mata tong aneh, ayat jalma sok resep ngukut jin. Ya kan? Hayang beunghar ngukut jin, miara jin. Dijadikan hadam jinnya itu. Maka ada satu surat lagi. Selain surat Ar-Rahman, ada surat jin. Nah, barang siapa orang yang bercengkrama dengan jin, pasti tersiksa dalam hidupnya. Bukan dirinya saja, tapi keturunannya akan tersiksa. Itu. Ari jin resepnya di mana tempatnya teh? Dinu kotor, dinu bau, dinu poe. Mata para koruptor, kayak itu. mata kunaon para koruptor geus diponis dihukum sekian tahun tapi teu pernah dipenjara. ATM-na can beak. Sabab dipenjara eueuh jin. Maka dia hidup bergentayangan. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Maka karena Allah itu intinya di Ar-Rahman, sampai dijelaskannya dengan surat Ar-Rahman, maka kemudian apa? Seorang hamba yang benar-benar mempribadikan dirinya, ada Asmaul Husna di dalam dirinya,
Allah sebut dia sebagai ibadur rahman. Dan itu disebut oleh Allah, kata ibadur rahman itu dalam surat Al-Furqan. Lalu disebut secara rinci 13 itu. Nah, salah satunya baru seseorang disebut ibadur rahman manakala tobatnya disertai dengan amal soleh. Itulah kata Allah, fa innahu tubu ilallahi mataba. Jadi orang-orang yang benar-benar bertobat itu adalah mereka yang mengiringi tobatnya itu dengan amal soleh. Itulah tobat yang sebenar-benarnya tobat, kata Allah. Tuh, makanya ketemulah di hadis, ukuran seseorang bertobat itu satu, menyesali perbuatan buruknya. Yang kedua, menghentikan perbuatan buruknya. Yang ketiga, mengiringi perbuatan yang disesalinya itu dengan perbuatan yang baik. Berlakulah yang namanya kifarat. Maka doanya juga kan, Robbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Tadi urang mah nembe kifarate lamun keur puasa melakukan hubungan suami istri kena kiparat. Kalau gitu nya. Padahal kiparat ini bukan hanya di situ. Nah, inilah yang kemudian didahului oleh gereja. Aya nu disebut tebusan dosa. Sebetulnya itu kiparat itu. Saya diundang ke sini jam berapa untuk ceramah? Jam 7. Bila saya satu saat datang ke sini jam 7 lebih, kena kiparat saya tuh. Mata saya mah datang sama ibu jeung bapak datang, bisi kena kiparat. Kumaha nikmatna ari dongkap sama ibu jeung bapak, disuguhan heula. Bisa jajan heula, komo dialah-alah bapak gitu kan. Itu. Jadi orang gimana itu? Doana mapan terselar gitunya. Robbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Itu wa kafir itu tutupi kifarat kebisananya. Jadi ketika orang inkar atau lalai terhadap janji, biasakan melakukan kifarat. Saya tadi oleh Ustadz Ahmad dikasih air mineral 1 botol. Saya harus tahu harga itu berapa. Bila saya tidak dikasih Pak Ahmad, saya harus apa? Kedah kumaha abdi? Kedah meser. Maka ketika saya dapat pemberian itu, saya harus berpikir, saya harus siap keluarkan uang sekian. Nanti ketemu dengan orang anu beungeutna bereun. Kira-kira senilai itu. Jadi itu tahun berapa? Tahun 80. Ya tahun 80-an lah seingat saya. 86 lah. Itu kami diskusi di puncak tentang pengentasan kemiskinan. Lalu MH Ainun Najib, saya terinspirasi oleh MH Ainun Najib sederhana begini. Saya hari ini diundang di sini, insya Allah nanti makan siang saya di sini. Maka dalam konteks pengentasan kemiskinan, saya harus tinggal berpikir, harusnya saya membeli makanan seharga biasanya saya sekian. Sekarang disuguhan. Tah nujang meuli dahareun teh bikeun kanu miskin gitu. Teu kudu jauh-jauh mikir ke pengentasan kemiskinan. Nah, ini berhadapan dengan judol bagaimana ini? Bagaimana dengan minuman alkohol? Bagaimana dengan pinjol? Bagaimana itu? Itulah di aneka ragam berbuat kebajikan itu. Maka ketika berbicara siapa yang menjadi sasaran berbuat kebajikan, itu ada di dalam surat An-Nisa 36. Itu kan disebut di situ tuh di catatan itu. Ternyata ibu bapak sekalian,
keimanan yang disandingkan dengan berbuat kebajikan itu, sasarannya siapa? Selain sasarannya dalam konteks kemurnian keimanan, yaitu membersihkan tauhid, maka berbuat kebajikannya lintas manusia. Itu An-Nisa 36 itu merinci itu kemana siapa saja manusia itu didahulukan kedua orang tua. Tapi ternyata bukan pada kedua orang tua saja. Nah, di situ menggunakan kata apa? Di situ menggunakan kata Hasan. Jadi di sini grand desainnya soleh, lalu nanti kesininya ada yang namanya Hasan. Soleh tadi itu kan, di sikapnya, di pikirannya, di perilakunya, di tindakannya, di perbuatannya itu soleh. Itu kebajikan itu. Lantas di situ ada Hasan. Apa itu Hasan? Hasan itu tidak berhenti pada kata baik, tapi di situ ada indah, di situ ada cantik, di situ ada menarik. Itu kata Hasan. Jadi berbuat ihsan kepada kedua orang tua dan berbuat baik terhadap sesama manusia yang lainnya, itu tadi lakukan perbuatan yang indah, perbuatan yang menarik. Mata upami barang bere teh, barang bere anu menarik, dikemas kan gitu. Sanajan baju teh baju urut, ulah katingali pisan bututna urutna dilicin heula palingnya dikemas sedemikian rupa. Nah, maka masuk nanti pada indikatornya. Ternyata indikator kebajikan itu dalam Al-Baqarah 177 namanya, istilahnya menjadi albir. Jadi dari kata soleh, di situ ada Hasan, di situ ada birun, R-nya 2. Bukan satu R-nya, kalau R yang satu ya tadi, minuman untuk menghangatkan badan, itu bir namanya. Kalau ini albir. Maka di albir itu berdasarkan Al-Baqarah 177, ada 5 yang namanya kebajikan itu, macam kebajikan itu. 1, memurnikan keimanan. Yang kedua adalah memberikan harta. Maka disebutnya atal mala ala hubbih. Harta yang dicintai. Oh, jadi kita memberi harta itu yang kita cintai. Bukan da ieu mah geus urang geus teu bogoh gitu. Nah, itu bahaya sok aya menceraikan istri. Nah, geus teu hayang gitu. Ada juga yang istri gugat cerai pada suami. Tidak, memberikan harta yang dicintai. Yang ketiga, memelihara sholat dan zakat. Yang keempat, itu adalah dengan pertahanan memenuhi janji. Yang kelima, apa itu yang kelima? Yang kelima mempunyai pertahanan diri, yaitu sabar. Gitu. Nah, itu albir. Jadi ada Hasan, ada albir. Nah, maka ketika seseorang beriman dan dia disandingkan dengan amal soleh, pertanyaannya dari mana mulainya ada kata iman dan amal soleh? Nah, rupanya saya telusuri, kesimpulan saya itu dari surat An-Nahl 97 yang tadi di mukadimah saya sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan. Barang siapa orang yang berbuat kebajikan. Nah, gitu kan. Min zakarin au unsa, dari komunitas laki-laki atau komunitas perempuan. Nah, di sini ada egaliter. Ada kesetaraan. Dalam konteks berbuat kebajikan,
Allah tidak membedakan antara laki dan perempuan. Oleh karena itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sangat mungkin kesolehan lebih besar, lebih banyak dimiliki oleh sang suami atau sangat mungkin dimiliki oleh sang istri. Aika tinggalin nama loloban mah ku pamajikan. Da rata-rata majlis taklim eta teh kaum perempuan. Tetapi apakah itu jaminan? Wallahu alam, tapi harusnya menjadi jaminan. Makanya di sini alhamdulillah pengajiannya namanya pengkajian, melakukan kajian. Konsekuensi melakukan kajian, di situ ada muhasabah. Muhasabah itu melakukan dialog antara amaliyah dengan ilmu yang diterima. Ini pengajian hari Ahadnya sudah seri ke-36 ya. Sudah berapa persen yang kita amalkan? Cek ibu bapak teh duka da teu pernah ngitung eta. Nu penting man terus nyeun kahadean. Bagus itu. Silahkan dihitung tapi ulah hitungan. Nah, maka apa kata Allah? Ada kalimat wahwa mu'min. Dengan landasan iman. Apa maksud mukmin di sana? Mukmin di sana bukan berarti mengaku beriman, tetapi mukmin di sana mengikut sertakan keberadaan Allah. Jadi berbuat kebajikannya bukan sekedar dipandang baik oleh umumnya manusia, bukan sekedar pamrih, tetapi pamrihnya dialihkan kepada Allah. Nah, itu. Jadi pamrihnya itu kepada Allah. Karena manusia itu nggak bisa keluar dari pamrih. Kita itu selalu kan pamrih itu jadi berharap ganti kan. Tapi itu tidak kepada manusia. Pamrihnya itu kepada Allah. Makanya di situ disinggung tentang amanah. Yang namanya amanah itu umumnya kita nyebutnya apa? Bahasa Indonesia amanah itu apa diartikannya? Umumnya diterjemahkannya titipan kan begitu kan? Ya teh amanah titipan gitu kan. Eta teh kesan. Tetapi dalam terminologi bahasa Al-Qur'an kata amanah itu bentuk keempat dari akar kata hamzah mim nun. Amanah yu'minu imanan, amanatan. Apa makna amanah? Itu dua cabang. Satu maknanya kepercayaan, yang kedua penyerahan keyakinan. Jadi ketika ibu bapak saya menunaikan amanah, itu kepercayaan dari Allah kepada kita. Lalu ketika kita tunaikan, kita serahkan keyakinan itu kepada Allah, maka gantinya itu dari Allah. Ibu, bapak dapat rizki, amanah bukan rizkinya. Berupa duit, rizki kan. Lalu oleh ibu dan bapak, uang itu dipakai membeli tanah, dipakai membeli rumah. Hakikatnya apa itu? Bumi, langit, dan segala isinya itu milik Allah. Kita hanya disebut hak memiliki. Miliknya punya siapa? Punya Allah. Artinya apa? Allah menitipkan kepada kita, memberi kepercayaan kepada kita, lalu kita tanamkan itu ke tanah, itu ke rumah, itu pun kita kembalikan kepercayaan itu kepada Allah. Itu hakikatnya. Karena itu harus diurus rumah itu. Bila rumah itu diurus, keluarga yang di rumah itu juga dipelihara, jadilah itu kata para tasawuf, para sufi, baiti jannati. Begitu rumusnya itu gitu.
Makanya tadi yang namanya amanah tidak bisa lepas dari iman, tidak lepas dari amanah gitu, yang nantinya kemudian dia merasakan aman, maka orang-orang yang menunaikan amanah dia akan mendapatkan kedamaian, keamanan. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Itulah berbuat kebajikan. Itulah berbuat amal soleh. Makanya disebutkan oleh Allah, wa huwa mu'minun. Jaminannya dari Allah dua yang besar. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuh, ketemu kata thayyib di situ. Maka aku berikan pada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bahasa umumnya kehidupan yang makmur. Bahasa sederhananya kehidupan berkecukupan. Tetapi thayyib, physically. Gitu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau ke masjid, bisa berdandan. Lalu dalam berdandan apa? Mengucapkan Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqo. Pakai kata hasan. Maka yang kedua itu wala najziyannahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malun. Yang kedua jaminan dari Allah, aku balas dia dengan balasan yang ahsan. Apa itu? Tadi balasan yang baik, balasan yang menarik, balasan yang cantik, balasan yang indah. Kenapa begitu? Karena kata Allah, makanu ya'malun. Nah, bila ibu bapak saya menemukan kata kana atau kanu dalam Al-Quran, itu artinya selalu. Penyebabnya kenapa Allah memberikan kehidupan yang thayyib, kenapa Allah memberikan balasan yang hasan itu, kenapa? Makanu ya'malun. Karena mereka selalu mengerjakan amal soleh tadi, begitu. Nah, jadi itulah rumusnya. Maka bagaimana bagi kita, bagaimana supaya orang-orang itu mengurangi dalam judol? Sebab judol itu akan selalu ada, tidak akan mungkin musnah, tidak mungkin minol itu musnah, tidak mungkin pinjol itu musnah. Tapi bagaimana menguranginya dari tanggung jawab kita yang punya iman? Maka disitulah kenapa dalam konteks zakat, dalam zakat mal, kenapa ada asnaf gorimin. Orang yang dililiti utang. Maka kita dalam rangka membuka pintu tobat, begitu. Jadi sebenarnya ketika kita nanti menyelamatkan orang yang terlilit oleh pinjaman online, maka melalui nanti dari zakat mal itu, maka itu diharapkan membuka pintu tobat mereka. Maka kifarat bagi mereka bagaimana supaya bisa mereka kifarat? Nanti diberdayakan zakat mal itu untuk modal usaha mereka. 100 korban judol, mungkin hanya 5 orang yang jadi benar. Mungkin tidak semuanya. Tetapi ada orang yang diselamatkan melalui kifarat itu. Jadi ketika dia melakukan perbuatan kebajikan, apakah mungkin dia jadi dimodali dagang? Maka modalnya nanti disebutnya juga apa? Qardon hasan, pinjaman yang baik. Ketika dipinjamkan pada mereka, ketika pada jatuh tempo tidak bisa mengembalikan karena ternyata dia tidak kompeten untuk dagang, itu tidak harus mereka kemudian jadi hutang. Karena tadi itu. Makanya disitulah pengelolaan zakat, infak, sodakoh itu diperlukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi itu. Makanya kenapa di antara asnaf zakat mal itu ada juga untuk amil. Kan begitu kan? Itulah kerjaan amil. Karena dia kerjaannya tidak ada lain kecuali itu. Dia yang tahu persis kantong-kantong kemiskinan. Dia tahu persis kantong-kantong duafa. Dia tahu persis kantong-kantong fakir, kantong-kantong miskin.
Artinya apa? Bandar judol bersaing dengan JIS. Jadi zakat infak sodakoh ini sesungguhnya menyaingi tentang yang namanya bandar-bandar judi itu. Bandar-bandar minuman alkohol itu. Bandar-bandar pinjaman online itu. Kenapa disebut online? Karena sekarang aja zamannya digital. Gitu. Bahwa yang namanya akarnya kan ya judi, ya minuman keras kan begitu kan? Ya utang. Bagi orang-orang yang kita seperti jamaah masjid itu justru diingatkan oleh Nabi, jauhkan utang itu. Jangan jadi budaya utang. Cuma di negara kita tinggal di sebuah negara sekarang ini yang memang dililiti oleh utang. Maka Menteri Keuangan terganti-ganti. Da eta juragan nu ahli nginjem duit begitu. Itu. Diganti-ganti eta teh Pak. Karena dia sendiri sudah masuk pada wilayah jebakan oligark itu. Begitulah suasana negeri yang dimana kita tinggali sekarang seperti itu. Ya. Jadi ada jebakan-jebakan semua itu melalui online itu, gitu. Sementara bagi saya dengan adanya ojol gitu kan, ojol juga ada kan, online ojek online gitu kan, enak saya tidak usah punya motor, tidak usah saya punya mobil, tinggal gerowannya gitu. Apa juga semangatnya sebar rizki. Saya sering sebelum sholat subuh sudah panggil ojol ke masjid mana begitu. Terus sambil si driver bawa saya itu dia ngomong, Pak, ini jam enaknya tidur ya Pak ya. Saya bilang, nya jam hudangna sok biasa jam genep. Hari aden, bet atuh di geroanku saya bet daek pan keur ngeunah molor. Nya Pak, abdi usahanya gitu. Nah, sambil ngobrol di jalan begitu dengan driver ojol, tuh Mang, naon? Itu teh pasti insya Allah itu salaki pamajikan. Pamajikan dibonceng ku salakina, tukangan pamajikanana aya wadah tempat kangkung. Eta rek jualan kangkung di pasar anu, wayah kieu geus kaluar. Ceuk Mang, ceuk Akang tadi keur ngeunah sare wayah kieu, manehna mah ngeunah dagang gitu. Keur ngobrol kitu srebet sebelah katuhu awewe make motor sorangan. Tuh, itu Mamang Parawan gitu. Tapi manehna geus wayah kieu geus usaha. Wallahu alam usaha nama teuing naon gitu. Tapi sarua usaha, urang aya di tengah-tengah. Mun teu ati-ati kagencet atau katabrak. Nikmatnya Pak, alhamdulillah. Ai Bapak wayah kieu bade ka mana ieu teh? Rek kuliah subuh. Napa tebih-tebih? Udah jadi narasumberna gitu. Ya, seperti itu. Suasana kehidupan 24 jam dalam kehidupan seperti itu. Ngajalankeunana bener wah ieu mah henteu kena kuminol ieu driver teh. Tidak kena oleh minuman alkohol gitu. Tarifna sabaraha pas turun Mang ieu ongkos tah ieu aya leuwih pedah bisa nganti ieu ongkos ngobrol tadi. Padahal mah teu sabaraha leuwihna teh, tapi eta nganuhunkeun pupu. Kabeneran manehna mun sok ka masjid oge jazakallahu khairon katsira. Ngan sabaraha ribu. Tapi jazakallahna eta. Cita eta inget bareto we Mang naon keur jaman di Parapatan teh sok aya geuningan banci teh ya gitu. Eta banci teh ti mananya urang haji. Haji gitu. Bere ku urang teh nu kecrek-kecrek teu pubuguh teh. Pas dibere teh jazakallahu khairan katsira. Alah, masantren di mana cinta? Nah, jadi ternyata fenomena ini menantang kita untuk membuktikan. Maka kemarin ada share dari teman saya, apakah kita cukup menjadi penganut agama atau pelaku agama? Nah, jadi pertanyaan tuh, apakah kita berhenti di penganut agama atau kita jadi pelaku agama itu? Inilah Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sepintas dari apa yang
dicatat gitu. Ini sudah jam 8:03. Barangkali ada yang penasaran ingin nanya, ya untuk 5 menit bolehlah. Bila penasaran. Mangga ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Kemudian balik naros, mangga. Salam. Jika seseorang yang bertobat dengan melaksanakan ibarat pertobatannya, lalu kemudian apakah Allah mengampuni tobat itu berikut dengan menghapus segala dosanya? Apakah hanya mengampuni saja? Bagaimana itu? Ya. Ya, pertama saya ingin mulai dari Al-Maidah 99 itu. Ini menarik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha syadidul iqab wa annahu ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahwa Allah itu maha keras siksanya dan sesungguhnya Dia maha pengampun dan penyayang. Jadi yang didahulukan apa ini? Ampunan atau hukuman? Siksaan. Siksaan. Allah mengenalkan dulu maha keras siksanya. Tadi udah malah batin Ghafurur Rahim teh. Kenapa ada 2 ayat ini? Ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan tapi tidak mau kembali ke jalan Allah, Allah akan siksa dia sekeras-kerasnya. Tetapi ketika seseorang kembali ke jalan Allah yang namanya taubat tadi, dengan persyaratannya dipenuhi, Ghafurur Rahim, Allah maha pengasih lagi maaf, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terhapus itu semua. Gitu. Begitu, Bu. Kan eta benernya petasan teh. Iya. Makanya tubuhnya tubuh taubatan nasuha. Nah, tubuh taubatan nasuha itu dijelaskan oleh Al-Furqan ayat 71. Mantaba wa amila solihan. Barang siapa dia bertobat dan dia berbuat kebajikan itu. Fa'innahu tubu ilallahi mataba. Itulah tobatnya dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Terhapus, Bu. Itu. Ya. Nah, bilih engke aya jalmi ka ibu teh abi teh raraosan mah tos kitu nya eta mah perasaan. Terus kumaha atuh? Tadina pikiran mah anjeun teh encan memenuhi. Nya raraosan mah rarasaan geus memenuhi teh. Jadi misalkan orang bertobat, tapi kok masih dibayang-bayangi can nasuha tobatnya begitu. Harus diteruskan, diselesaikan, diperbanyak. Jadi memang tidak cespleng gitu ya. Mangga sahade tidak kan ya. Mangga Pak ada. Oh iya, Pak Bayu. Ya. Syirik itu tidak bisa diampuni ketika dia bertobat, tapi tobatnya tidak nasuha, artinya syirik dilakukan begitu. Jadi pemahamannya semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Nah, yang pertama adalah ketika syirik itu tidak ditinggalkan. Nah, kenapa ini turun? Karena zaman Nabi, ari Allah mah digeroan biasa. Jadi orang-orang kufur Mekah dulu, jahiliyah, biasa itu memanggil Allah itu. Udah biasa memanggil Allah itu. Lalu Allah menjelaskan melalui firman-firmannya siapa sebenarnya Allah itu. Begitu. Nah ternyata ketika tahu itu maka diperlukan kemurnian, tauhid yang murni itu. Maka seperti di Ka'bah itu kan, Ka'bah itu kiswahnya warna apa? Ada yang pernah haji dan umroh di sini? Warna apa Bu kiswahnya? Aya seratan tuh ya tadi na kiswah teh. Naon? Naon seratan anak? Itu di kain hitam itu, lingkaran-lingkaran kecil itu tulisannya Allah. Jadi apa?
artinya bukan Ka'bahnya yang jadi persembahan, tapi yang disembah itu tetap Allah, penghambaan itu. Makanya kalimatnya juga kalimat tauhid yang dikelilingi itu satu. Nah yang kedua, maka taubat yang pertama itu jangan pada syirik. Nah, sementara di kita hanya mengatakan syirik itu menduakan Tuhan, cuma itu aja kan? Padahal dalam surat Ar-Rum dari ayat 30 dan seterusnya kita baca itu, ternyata manusia syirik adalah yang selalu membuat perpecahan di kalangan umat manusia. Itu. Jadi bagaimana mau orang supaya mufarok begitu? Itu perbuatan manusia syirik kata Allah. Jadi syirik itu bukan berhenti di menduakan Tuhan dalam artian persembahan, tetapi dalam konteks pengabdian. Ya, makanya tadi sebenarnya kalimat alhamdulillah dengan kalimat innalillahi secara prinsip tidak ada bedanya. Ibu, bila ibu ditinggal meninggal suami, saya contohkan pada ibu, suami yang meninggal karena umumnya ngemautih lah. Ya, jarang kita dengar banyak duda. Pasti kita sering dengar banyak itu. Jadi teteh berarti tinggal we. Ibu-ibu nu di kantun pupusku salakina beki ceria banget nate. Makanya di perempuan ada masa idah ya. Di lalaki mah teu aya masa idah. Datang boro ditinggalkeun maut ku pamajikan, cacakan aya keneh wae. Nah, itu dalam konteks seperti tadi itu jangan sampai seperti itu gitu. Dalam konteks syirik di sana itu. Jadi dia suka membuat mufarok, membuat perceraian, membuat cerai. Aya pengajian-pengajian, ibu-ibu naros pamit saroge abdi kieu wae. Eureun we bujung anjeunna. Terus abdi kedah ka mana bisa tong susah-susah jeung abdi begitu aya gitu pan geus lieur deui wah. Nah, karena itu tobat yang pertama utama itu dari syirik itu. Jangan sekali-kali itu berbuat seperti itu. Ya, banyak orang kan seperti aja kantong nu hampang we geus teu bisa dibawa ku manehna. Banyak kan pejabat-pejabat yang akhirnya hidupnya stroke kan. Ngan hiji anggota badanna teu stroke naon curugna. Da bergerak we curugna mah tiba heula ge gitu. Gitu ya, Pak Bayu ya. Jadi syirik itu apakah diampuni? Diampuni jelas kan gitu ya. Gitu. Jadi yang maksud tidak diampuni di situ konteksnya yang tadi. Jadi ketika dia bertobat tapi dia tetap melakukan syirik. Artinya kausalistiknya bila dia maksudnya bertobat tapi tetap syirik itu bohong, yang lainnya itu. Gitu.